Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah thumma musallian ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ilahana anta maksuduna wa ridhaka matlubuna. A'tina ridhaka wa mahabbataka wa ma'rifatak. Untukmu Indonesia, untukmu bangsa, untukmu Pancasila. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf, mohon izin dengan segala hormat. Salam Pancasila. Salam Nusantara Baru. Salam Indonesia Maju. Salam bela negara. Salam tolak radikal. Gitu, Alhamdulillah, Pak Mujib menyampaikan sedikit walau kolilan, biarpun sedikit, mudah-mudahan rata, nyata keberkahannya untuk kita jamaah Samawi, khususnya jamaah Hizib Gufroni, jamaah TKN, Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Mudah-mudahan selalu mamlu'ah bil barokah, dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku dimanapun berada, wabil khusus Lovers Abuya, Lovers Pancasila. Jadi walaupun Abuya nggak ada di Malang, jamaah tetap konsis, istiqomah, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini tahadduts bin nikmah, kita cerita bahwa itu nikmat dari Allah. Walaupun keadaannya guru, jamaah tetap istiqomah. Mudah-mudahan buat contoh buat saudaraku yang jauh di sana. Beliau pun Abu yang nggak ada bersama dekat pada panjenengan, tetap kita semangat ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh-oleh yang sudah saya sampaikan 2 hari ini tentang sosok muassis, Pak ya. Jadi perlu diingat kepada anak bangsa, kepada muassis yang ditenggelamkan oleh kita. Jadi jangan dilupakan. Makanya ini beliau memperjuangkan bertahun-tahun. Selain beliau membongkar muassis atau Rais Tanfidiyah, presiden lapangan NU pertama kali, selain beliau Syekh Hasan Gipo, juga sosok muassis yang kita melupakan. Kenapa? Karena muassis tersebut sosok guru Syekhona Khalil, sosok guru Syekh Soleh Darat. Jadi kalau kita boleh bangga menyampaikan, beliaulah yang punya NU, termasuk beliaulah yang punya NKRI. Jangan lupa saudaraku, Banser Ansor NU semuanya, doakan gurunya Syekhona Khalil, doakan gurunya Syekh Soleh Darat, yaitu Syekh Abu Kursudin Abdul Qudus. Beliau adalah bapak dari Syekh Mustasar NU pertama kali, Kiai Haji Zubair Gresik. Cuman yang sangat kita alhamdulillah, yang harus kita syukuri, alhamdulillah mereka tidak tahu Mbak Alwi. Berarti masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hebatnya ulama Nusantara. Rata-rata dibalwikan ya, bahkan Wali Songo itu lengah duriannya ya, dibalwikan. Tapi satu ini belum dibalwikan, masih murni, alhamdulillah. Wah, kalau itu tahu Pak, jelas wis nomor wahid sudah. Mungkin langsung Syekh Abu Kursudin Abdul Qudus bin Yahya. Jangan lupa Fatihah kepada beliau dalam arti keberkahan menuju baldatun thayyibatun rabbun ghafur, terjab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau kemarin juga perjalanan safar silaturahmi kepada itu Pak, kepada Duriyah Pangeran Diponegoro Pak, yang ada di Magelang.
Kalau kita kenal Muntilan, pasir terbaik adalah pasir Muntilan. Di sana sosok-sosok termasuk kalau kita kenal Lirboyo, Syabdul Manap, Syabdul Karim, ya dari situ Pak, dari Muntilan. Jadi beliau hampir saja dipahlawikan, hampir ketemu Abuya ini bersyukur, alhamdulillah saya hampir dipahlawikan. Tapi nggak terjadi, alhamdulillah. Saya sempat ikut menyimak dialek santai kepada beliau. Beliau adalah sosok yang termasuk dikagumi, yang ditadimi oleh Hadratus Syasim Mbah Maimun Zubair. Jadi Mbah Maimun Zubair itu takdim sekali kepada beliau. Bahkan sebelum akhir hayat beliau, Syekh Maimun Zubair itu sempat tanya kepada beliau. Pertanyaan inilah yang sangat jarang yang diungkapkan, dilantunkan oleh para penanya. Ini Syekh Maimun Zubair tanya kepada beliau. Cuman saya belum kenalan Pak, siapa kan nama beliau, saya nggak tanya namanya. Cuman beliau cerita, Yai Maimun Zubair itu sebelum meninggalnya tanya kepada saya. Tanyanya gimana? Kapan hari saya dijemput oleh Israel? Hari apa atau matinya saya kapan? Gitu Pak. Ini loh, orang-orang semacam itu yang ditanyakan luar biasa. Berarti sosok beliau adalah sosok yang sudah tahu kontrak antara Israel. Mbah Maimun Zubair tanya, kapan saya dipanggil oleh Allah? Kapan saya dijemput oleh Israel? Beliau jawabnya juga sambil guyon Pak Imron. Kayak sudah ikut daftar sampean itu, katanya. Itu harus daftar dulu gitu. Itu bicaranya orang-orang ahli hikmah. Jadi sudah kita tekan kontrak kepada Allah, berarti tahu kapan pulangnya, tahu kapan dijemputnya oleh Israel. Walaupun beliau Rama Maimun Zubair radhiyallahu an tanyanya semacam itu dan tidak dijawab dengan jelas, Mbah Zubair juga sambil ketawa, dibisiki, ya sudah nanti nyusul saya ya. Itu Pak Imron. Itulah contoh-contoh kearifan orang-orang ulama kita, ulama Nusantara. Tidak pernah menyombongkan diri dan lain sebagainya. Beliau memang secara transparan bilang kepada Abuya, saya ini mohon maaf, mungkin kalau dibilang kiai atau ulama kuper, karena nggak pernah kemana-mana, sibuk merawat santri. Walaupun nggak banyak, beliau tekun merawat dan mendidik santri. Sedikit dia juga nyenggol. Tapi saya habis pikir saya, kenapa ulama-ulama kita, sesepuh-sepuh kita, apakah tidak tahu madorotnya, bahayanya para habaib, bahayanya para ba'alwi. Jelas yang menjadi kurban adalah ulama, yang jadi kurban adalah kiai, yang jadi kurban adalah anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Yang jadi pertanyaan, kenapa ulama-ulama kita enggak tegas? Itu Pak yang dilontarkan Yayasan saya simak omongan beliau kepada Abuya. Kenapa ulama-ulama kita enggak tegas? Sudah jelas yang kurban adalah ulama Nusantara, kiai-kiai kita dan anak bangsa dari Sabang sampai Merauke. Itu. Nah, saya kalau sudah mendengar gitu Pak, itu beliau orang hebat. Mbak Maimun aja nanyain kapan mati saya. Tapi anehnya datangan Abuya, silaturahim beliau sama Abuya masih minta doa kepada Abuya. Abuya, pondok saya biar lebih berkah. Loh gitu Pak. Masya Allah. Itu masih Duriyah Pangeran Diponegoro. Ya jelas dia beliau marah.
Nggak mungkin Diponegoro Pak Alwi, nggak mungkin Pangeran Diponegoro bin Yahya, gitu Pak. Jadi cuma satu tok yang saya simak, hampir saja di Pak Alwika. Alhamdulillah dengan secepatnya hidayah beliau menerima kitab Samawi dari Abah, juga kitab Basit. Alhamdulillah. Ya kita doakan mudah-mudahan seluruh dzurriyyah Pangeran Diponegoro diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau sejarah Pangeran Diponegoro, ingat setelah perangnya Pangeran Diponegoro, awal beraninya melawan orang-orang kita Nusantara, betul nggak Pak? Dimulai itulah Belanda merasa kacau, berpikir 1000 pikir dengan kedatangan gerakannya Pangeran Diponegoro. Termasuk asisten tangan kanannya beliau Pangeran Diponegoro adalah Kiai Umar. Kiai Umar punya anak namanya Syekh Soleh Darat. Nah, Syekh Soleh Darat inilah termasuk selain meguru ke Syekh Nawawi juga meguru ke Syekh Abu Qursuddin Abdul Qudus yang makamnya ada di Moro Demak. Nah, kenapa ini diangkat? Yang sangat viral, sangat terkenal, beliau Syekh Abu Qursuddin tuh ceritanya masalah khutbah Pak. Seluruh ulama kita yakin sepakat khutbah itu bil Arabiyah, dengan bahasa Arab. Satu-satunya yang berani ngeluarin fatwa membolehkan khutbah pakai Jawa adalah Syekh Abu Qursuddin Abdul Qudus. Kalau era-era di Syekh Nawawi berarti ada kronologi sejarah bahwa ulama di masa itu banyak yang terkena virus oleh Utsman bin Yahya. Jadi kalau kita kenal sejarahnya yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo ya, verboten, verhonden, inlander ya. Jadi ulama memang sengaja dikondisikan oleh Habib bin Yahya yang berpropaganda biar menjadi sekte-sekte bahwa pribumi ini kasta terendah. Gitu, hingga jejak-jejak ulama Nusantara didesain khutbah harus bahasa Arab. Syekh Abu Qursuddin ini tahu, kelihatannya khutbah bil Arabiyah, kelihatannya Quran, kelihatannya hadis, tapi menindas pribumi, berarti nggak murni agama. Berani beliau, tapi waktu itu ya dicari oleh Belanda. Siapa yang vokal itu? Kan gitu. Akhirnya lari dari Tuban Pak, nyebur ke laut, diselamatkan oleh ikan. Loh, ini sosok-sosok sesepuh muasis, gurunya muasis NU. Kalau kita nyebur laut ya dimakan ikan, betul nggak Pak? Kalau Syekh Abu Qursuddin dikejar Belanda, nyebur ke laut, diselamatkan oleh ikan sampai terdampar ke Moro Demak. Jadi kalau melihat kenapa sampai terceburnya terakhirnya sampai terdampar di Moro Demak, berarti ada silsilah Tuban ya. Kok nyangsangi lu gak ngawur, nggak nyangsang ke Banten sana ya, nggak nyangsang ke Jepara, nggak nyangsang ke Kudus, nyangsangnya ke Muara Demak, dibawa oleh ikan. Jadi kembali ada silsilah sanad perjuangan Wali Songo. Itu aja, nggak usah banyak-banyak Pak ya. Ya, yang penting kita istiqomah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan umur untuk bersilaturahim walaupun melalui media sosial. Fa insyaallah tidak mengurangi keberkahan fadilah silaturahim kita. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada taufik pembahasan tadi yang disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Mujib, pentingnya kita memahami sejarah Nusantara. Ya, alhamdulillah masih ada sosok ulama yang peduli, yang pada saat itu kita nggak tahu bahwa Kiai Zubair Gresik ini bukan trah dari Demak, bukan orang Moro Demak kan begitu. Tapi alhamdulillah dengan perjuangan ulama-ulama yang ikhlas akhirnya terbongkar juga. Dan alhamdulillah juga tadi disampaikan oleh Ustadz Abdul Mujib, untung tidak dibinyahyakan. Kan begitu. Sebenarnya setelah saya lihat Pak di beberapa video, ternyata dulu Kiai Haji Maimun Zubair sendiri pun sudah memberikan isyarah kuat. Sehingga ada salah satu putra bungsunya, Gus Idror, itu dapat perintah untuk menghaulkan gitu. Cuman belum rame sampai seperti sekarang. Nah, mudah-mudahan dengan adanya polemik nasab seperti ini yang kemudian membuka sejarah-sejarah Nusantara gitu kan. Nah, ini menjadi kesadaran buat kita semua. Orang-orang yang hebat, para ulama kita, para wali-wali Allah yang ada di bumi Nusantara. Mari kita jaga, kita rawat sedemikian kuatnya dari kelompok-kelompok yang memang ingin menghancurkan sejarah Nusantara. Nah, ini kan alhamdulillah dari PBNU sudah mulai gercep walaupun agak telat sebenarnya. Karena kalau saya lihat polemik nasab kemudian atau oknum-oknum dari mereka yang merendahkan bangsa kita ini, perlawanan dari masyarakat Indonesia sudah sangat luar biasa dan bisa saya katakan ini sudah 99%. Nah, 1%-nya penyelesaiannya ini ada di pemerintah, ada di negara. Ya wallahu alam. Kalau ketika masih ada oknum-oknum yang ada keberpihakan karena kepentingan kan begitu. Dan satu-satunya yang bisa menyelesaikan ini tinggal negara hadir di dalam polemik nasab ini. Dan saya yakin tinggal tunggu waktunya setelah pelantikan nanti, siapkan rungkat serungkat-rungkatnya. Terima kasih, salam Pancasila, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.